Hi, Andrea Risma. Michael. Laila. Hingga Abraham. Mengingat kita belum pernah mencoba ini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Evakuasi medis hanya bisa mendebarkan buat saya karena ini pertama kalinya saya menjadi produser film. Saya mau berterima kasih juga buat teman-teman kru dan cast yang sudah bekerja keras ya untuk menjadikan ini film yang membuat buat kami ini adalah film yang sangat kami tunggu-tunggu, kami banggakan untuk bisa tayang nanti di tanggal 6 Februari di Indonesia gitu. Terus apa lagi ya? Biasa apa lagi sih? Terima kasih udah hadir hari ini untuk mensupport kamu dong Tom. Silakan. Terima kasih teman-teman saya ya di situ di row apa itu ya? J ya kalau nggak salah ya. Ya. Waduh, banyak ya. Ya, mungkin dari saya mengutip dari kata-kata teman saya yang pernah saya dengar, Panji Pragiwaksono. Ini adalah dia pernah bilang intinya adalah sedikit lebih baik, sedikit lebih beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Semoga harapan saya pribadi ini adalah film yang bisa menjadi sedikit lebih baik, sedikit lebih beda. Itulah ya, gue deg-degan pokoknya nonton aja nih. Tepuk tangan dong buat Tom ini. lewat jalur udara. Silakan. Serius, belum pernah ada yang nawar tempat ini. Setelah semua yang Anda dengar dari berita. Terima kasih udah datang meluangkan waktu untuk menonton film yang kita buat dengan penuh hati dan penuh cinta. Semoga kalian bisa menikmati itu aja dari saya. Thank you so much. Thank you. Penutup malam hari ini kami persilakan sutradara sekaligus produser dari film Psikopat, Ronaldo Samsara. Silakan. Ya, selamat malam semuanya. Pertama, makasih banyak udah hadir, mau ngeluangin waktunya untuk nonton. Mungkin aku juga mau nyampein dari Irwansyah, makasih yang sekarang lagi berhalangan ada di Eropa. Makasih banyak, dan semoga bisa nonton filmnya, bisa nonton filmnya sampai habis. Sama seperti yang Mas Dimas bilang, film ini juga sama dengan yang Tommy bilang tadi, sedikit apa itu? Itu ya, semoga bisa enjoy filmnya. Selamat menyaksikan. Siap, terima kasih. Semua yang tersentuh cahaya, kuasa saya. Film Indonesia, saya Ronaldo. Jadi sedikit pengen cerita tentang perjalanan film Psikopat ini. Sebelumnya kita pernah, aku mulai cerita dari awal aja ya. Jadi ringkasnya tuh tahun 2017 kita berkumpul waktu itu teman-teman sama saya mutusin untuk berkarya bareng di satu proyek. Waktu itu aku belum lama lah di kecimpung industri di Indonesia bareng teman-teman. Akhirnya kita mutusin untuk cari hari di mana semua itu suportif banget, mau dukung ide dari Matthew, yaitu gimana sih kalau misalnya kita bikin film tentang menggunakan konsep perspektif kayak game gitu loh. Dan gimana kalau awalnya tuh kita mikirin hipnosis gitu loh. Karena kan kalau misalnya kita hipnosis itu kan kita masuk ke dalam pembayangan ya, imajinasi sebuah karakter gitu ya, satu karakter. Nah terus dari situ aku mikir sama Matt, gimana kalau misalnya kita bikin kita nih masuk ke sudut pandangnya para aktornya gitu, makanya kita ganti-gantian tuh tadi. Buat cerita sedikit, pada tahun 2017 kita bikin, sampai tahun 2019 aku ngeditnya. Kenapa 2 tahun? Karena sebenarnya balik lagi ini bukan film yang didukung sama studio, jadi semua orang pada patungan lah untuk bikin film ini, benar-benar murni karya aja gitu, kita cari waktu, terus apa yang diperluin buat bikin, kayak misalnya kita ya udah nginep di Bali segala macam, ya udah kita ngumpul di sana, modal yang secukupnya itu akhirnya kita olah 2 tahun lamanya. Memang karena ngedit, kenapa lagi 2 tahun itu, karena kita kan juga sambil pada kerja ya gitu, aku terutama, jadi ya kita nyari waktu, ada waktunya lagi nih kita lanjut
terus ada waktu lagi kita lanjut. Nah dari situ akhirnya selesailah 2019, tapi 2020 waktu kita mau rilis dapat di tanggal 20 itu sempat di bulan Agustus kita dapat konfirmasi dari 21, tapi ini mas COVID terjadi gitu loh pada bulan Maret. Itu di tahun 2020. Ya, 2020 muncul COVID. Nah, setelah mulai buka pasca COVID itu dapat tanggal di Agustus 2020. Nah, pas dapat tanggal tapi masih sulit ya kita karena independen, kita sulit untuk dapat dukungan dana buat rilisnya, Mas. Mas kan tahu habis produksi kita harus ada lagi dukungan dana buat rilis kan. Nah, dari situ akhirnya kita masih nunggu. Nah, 2021 mulainya ada salah satu OTT yang akhirnya ngajak saya ke situ. Itu karena saya juga turut prihatin pada saat itu film-film Indonesia tuh lagi nggak ada, mulai mati suri lagi. Maksudnya di seluruh dunia lah ya. Tapi ketika aku di-approach sama salah satu OTT itu, aku mikir, oh ya udah kita bisa nyumbang sebuah konten nih. Yuk kita ringkes gitu. Akhirnya kita keluarkanlah versi 45 menitnya, di mana kita nggak ceritain semuanya karena memang kita masih sadar bahwa kelak bioskop baik-baik kembali baik, kita pengen rilis full filmnya, which is akhirnya puji Tuhan bisa hari ini gitu. Pada saat itu Mas tahu nggak ada TPPF, tanda pembuatan produksi film? Ya, of course, ya ada. Dan itu ada ya? Ada banget. Dan kemudian akhirnya bisa mendapat STLS, LSM. Betul. Itu sejak tahun berapa Mas dengan Dari LSF? 2020. 2020 ya, untuk kategori 17 tahun. Betul, ya, betul sekali. Dan itu akhirnya tayang di bioskop online? Ya, Oke, tapi versinya hanya berapa menit Mas? 45 menit. Dan kemudian terakhir kemarin beberapa hari yang lalu, kemudian dapat jadwal dari TED21, Ya, betul. dan kemudian jadwal itu katanya dibatalkan. Ya, Bisa diceritakan? dari mana ini Mas? Ya, itu makanya saya mau konfirmasi Mas. Iya, dibatalin betul. Boleh diceritakan kenapa alasan pembatalan? Menurut mereka karena itu udah pernah tayang di OTT sih gitu. Ada pembelaan? Enggak sih Mas. Artinya kan memang kalau di OTT kan itu menit durasinya kan beda ya dengan yang kita tonton sekarang. Iya, beda sekali. Dan bukan cuma itu, kalau sempat dulu nonton di OTT-nya, approach semuanya sih beda banget ya Mas. Maksudnya dari segi musiknya, sinematografinya yang digunakan ya. Maksud saya sinematografi itu secara keseluruhan gitu. Ya beda banget sih. Tapi overall Mas dengan gala premier malam ini berharap bisa ke exhibitor yang lain, non access one. Sebenarnya gini, karena ini filmnya tuh segmented banget, dari awal kita udah sadar itu dengan konsep ini. Sebenarnya kita tuh cuma nggak kepengen ninggalin rilis di negara sendiri, di negara saya sendiri gitu loh. Karena kita ini kan pasti akan rilis di Malaysia, Brunei, saya sudah dapat layar. Oke. Malaysia, Brunei, Singapura, dan juga lagi menunggu konfirmasi tanggal dari Amerika, Rusia, dan Eropa. Nah sebenarnya sedih aja, kemarin sempat sedih, oh nggak bisa maksimal gitu didapat di layar yang lebih banyak gitu. Cuman di situ sih sebenarnya ketidakpuasan sedikit lah kalau misalnya boleh menyampaikan gitu. Yang jelas tetap semangat Mas. Pasti kan. Ternyata apa yang dibuat ini adalah new konsep dan semuanya memang fresh. Makasih banget. Ada yang mau disampaikan terakhir Mas? Ya semoga kalau ini kan rencananya akan tayang di Non21 ya, ada CGV, ada seperti KCM, Sam Studio, NSC, Cinepolis. Kenapa? Cinepolis Mas? Cinepolis enggak Mas. Cinepolis enggak? Ya. CGV? CGV juga enggak, ngikut Oke. 21 ya. Jadi harapan saya sih dengan nanti tayang di yang memberikan saya tempat itu, teman-teman bisa bisa seneng nontonnya, karena tujuan saya sama Matt dari awal juga bikin film ini yang penting bisa pada happy gitu ya. Terus dari mulut ke mulut ya bisa bisa ada tetap masih mencapai yang inilah orang-orang yang seneng lah gitu loh dari film ini. Itu udah cukup banget sih buat Dan tetap Mas bisa berkarya lagi? Iya pastinya. Baru menyelesaikan 23 detik? Belum, masih proses Bersama dengan Peter Taslim ya? Betul. Selamat ya Mas. Makasih Mas. Semua yang tersentuh cahaya, kuasa saya.
Dan kalian berdua baru selesai nonton Psikopat. Ceritain dong seperti apa sih film ini? Karya Reynaldo. Filmnya seru banget, bikin tegang ya, dan kayak bertanya-tanya itu kenapa bisa kayak gini. Siapa ya? Siapa ya? Kok bisa ya? Kayak enggak tangannya tuh. Ya sih ya. Pokoknya nanti ada adegan di mana salah satu pemain itu tangannya yang terbakar ya. Ya. Banyak lagi sih pemain-pemain yang lain juga ada. Dan masih banyak lagi kayak yang bikin gongnya itu. Iya benar. Ada yang aneh nggak kalau kita lihat film yang lain dengan film ini? Aneh. Iya. Apa itu yang aneh? Beda. Film ini tuh beda banget sih. Iya, alurnya beda banget sih. Terus kayak Nggak terganggu dengan gambar yang goyang-goyang? aku enggak sih. Aman itu. Dan itu bikin seru banget yang bedanya juga itu kan. Iya. Justru emosi juga ikut terguncang-guncang ya. Betul. Bener-bener suasana. Iya. Dari nuansa hitam putih, kemudian kembali warna, itu tahu ya perbedaannya apa? Tahu bener-bener kayak bisa bedain yang ini yang bayangan dan ini yang lagi nyata. Ini yang masa lalu, Iya, masa lalu. ini yang kekinian. Iya. Oke, bisa diceritain nggak kira-kira berawal seperti apa sih? Ada siapa gitu loh dan kemudian seperti apa? Kenapa film ini harus ditonton? Film ini tuh benar-benar banyak apa ya? Benar-benar banyak teka-tekinya gitu loh. Iya, dan gong banget, menurut aku seru banget ini film kayak apa ya? Kayak kaget. Tapi nggak bisa berkata-kata sih. Karena keren banget sih filmnya. Dan ini film Psycho yang aku tonton yang paling keren. Iya betul. Dan sudah ditebak ya? Iya. Psikopatnya yang mana? Ya, masa nggak bisa ditebak. Bisa direkomendasikan ke teman-teman yang lain? Kalian wajib nonton Psikopat ini karena ini seru banget dan benar-benar banyak jump scare-nya juga. Ini film terseru tahun ini. Kalian wajib nonton di seluruh bioskop Indonesia tanggal 6 Februari. Maupun yang di luar negeri ya, tapi kalau nggak salah ada di Malaysia, Singapura, dan Brunei ya. Keren banget sih sampai nyampe keluar. Terima kasih. Sama-sama. Sudah nonton Psikopat? Sudah. Dan satu hal yang gue sadar adalah gue sangat bangga terhadap temen gue, Tommy Lim. Thank you. Walaupun jujur gue pusing ya. Jujur, udah di warning dia. Iya. Udah di warning. Bakal ketahuan nggak siapa psikopatnya? Nggak ya? Nggak ketahuan. Tapi yang Unpredictable. Yang gue POV-nya tuh gue jujur dari awal gue tertarik. Tapi mungkin karena efek pusingnya gue jadi agak pusing. Itu. Tapi jujur momen-momen menegangkannya itu dapat. Gue jujur banget. Oke. Sumpah pas gue nonton gue kayak kan gue pengecut. Endingnya gue agak bingung jujur, tapi after that it was very gripping. Sepertinya dia tulus, Tom. Iya, thank you. Temen gue pasti jujur sama dia. Oke. Apapun yang terjadi, gue bangga Tommy Lim menjadi produser di sini. Nggak pernah. Ini bakal diekspor ke luar negeri loh. Akan jadi komoditi aircraft kebanggaan kita. Akan tayang di Berarti Tommy akan diekspor kemana-mana. Di mana? di Malaysia, Singapura, Brunei, satu lagi itu ya di situ. Pokoknya 3 itu udah pasti. Gue denger tadi Singapura juga ya? Iya, ada Singapura, Brunei, Singapura sama Malaysia. 3 itu udah pasti. Sebagai konsep dan lu deket dengan Najwa Shihab tentunya lu propose juga dong dengan Kak Najwa. Itu terserah Manana ya. Karena nonton dong beda gitu lah. Pokoknya itu silakan ngomong sama Manana. Saya tidak berbicara untuk Manana. Silakan ngomong sama Manana sendiri. Tapi sebagai karya ini memang harus terus di gue bangga. Gue bangga sama Tommy. Gue bangga sama Tommy. Walaupun gue ada kritik-kritik tertentu di film ini pastinya, tapi gue bangga banget sama temen gue. Bahwa dia terus harus memperjuangkan film sejenis ini ya.
Betul. Tetap komersil. Ya, terserah dia. Terserah Tommy dia produser, terserah dia. Terima kasih, Terima kasih. bro. Terima kasih Tom, sukses ya. Thank you.